Saya tidak pernah memikirkan bahwa saya akan membuka usaha bubur. Karena mungkin itu bukan bakat saya. Ketika awal-awal kita memulai usaha, nggak ada yang mau beli. Nggak ada, jadi kita sendiri yang beli atau teman-teman baik yang beli. Nggak apa-apa. Perkenalan dulu ya mungkin, supaya lebih kenal, karena tak kenal itu tak sayang. Nama saya Wim Kuswantoro, biasanya dipanggil Wimku. Ya, awal mula daripada pembukaan buburku ini lahir dari kepedulian. Kebetulan saya juga melayani jemaat, dan pada waktu itu ada seorang pemuda yang tidak mempunyai pekerjaan. Dia datang kepada saya, "Pak, tolong Pak, saya ingin bekerja." Lalu saya putar ya, cari ke teman, katanya sudah penuh. Akhirnya kebetulan istri saya bisa membuat bubur. Lalu saya nego dengan istri saya, ini ada seorang pemuda atau pemudi waktu itu ya lebih tepatnya, yang butuh pekerjaan. Coba kamu buat bubur, nanti kita suruh dia jual. Dia bersedia. Dan akhirnya singkat cerita, dia mau jual bubur. Maka dimulailah kita dengan sebuah usaha yang baru, yaitu Bubur Ayam Co. di Sesetan. Tepatnya di Raya Sesetan 221. Waktu itu namanya belum Co ya. Bubur Ayam Swiss. Tapi bubur ayam Swiss itu bukan cabang Switzerland, tetapi Swiss itu hanya singkatan sekitar wilayah Sesetan. Terkenal di situ. Ya. Nah, sejak saat itulah di sebuah rombong yang sederhana kita jual bubur. Saya pikir ya setelah nego dengan anak-anak, Swiss nggak cocok untuk sebuah bubur ayam. Karena Swiss image-nya kan Eropa. Mungkin ya, makanan Eropa lebih cocok, tapi kalau bubur ayam nggak cocok Swiss. Nah, kita putuskan untuk memakai nama Bubur Co. Kebetulan itu Co itu nama keluarga, Kuswantoro. Berasal daripada Co, ya, yang artinya tinggi. Maka kita buat Bubur Co dan dipindah ke sini. Ya, jadi dalam segala hal kita perlu bersyukur. Pandemi ini memang dampaknya sangat luar biasa, terutama di sektor ekonomi, apalagi di Bali. Tetapi sekali lagi, semangat ya untuk tetap berkarya dan tekun di dalam segala perkara. Dan bersyukur. Nah ini, memang awalnya sulit, tetapi kan kita sudah mengalami awal sulit itu di dalam pembukaan kita. Ketika awal-awal kita memulai usaha, nggak ada yang mau beli. Nggak ada, jadi kita sendiri yang beli atau teman-teman baik yang beli. Nggak apa-apa, 5-6 mangkok kita syukurin saja. Sehingga ketika masuk masa pandemi memang terasa, tetapi kita pernah mengalami masa sulit di awal. Itu yang membuat kita tetap semangat. Yang kedua, kita beruntung juga dengan adanya GoFood ya, Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Nah itu menolong banyak kita. Sehingga sekalipun orang tidak bisa datang ke tempat di sini, mereka bisa order by Gojek atau GoFood. Itu yang membuat kita masih bisa tetap eksis walaupun di masa sulit seperti sekarang ini. Yang pertama saya pikir adalah niat baik dulu. Apapun usaha kita, berikan yang terbaik kepada pelanggan, kepada customer. Karena itu sebelum kita memulai usaha ini, kita berkali-kali tes. Ya, tes food. Bubur ini sudah mengena enggak? Sudah pas enggak? Ya. Nah,
Di dalam launching dan terus perjalanannya, memang kita mesti menjaga kualitas bubur itu untuk tetap konsisten dalam rasanya. Yang kedua, strategi kita adalah dengan teman-teman kita yang ada di grup WA, yang ada di komunitas manapun. Ya, kita kadang-kadang undang mereka, ya kita bikin promo dan lain sebagainya. Dan juga melalui media sosial tentunya, Facebook, IG, ya. Itu bagian daripada strategi. Jadi memang dulu kan kita memulai usaha ini, kita kerjakan sendiri. Jadi biasa kita bangun itu agak lambat, karena usaha ini mau nggak mau pagi hari. Jadi harus bangun lebih pagi, saya dan istri yang membuat bubur ini sendiri, lalu kita bawa ke Raya Sesetan 221, kita taruh di sana, kita belanja. Ya memang harus ada usaha yang lebih sebelumnya kalau kita mau merintis usaha itu. Iya, usaha yang lebih, jadi kita nggak bisa bermalas ria. Kita bisa saja bermalas ria, tetapi ya kita tidak melakukan apa-apa. Kita cukup dengan apa yang ada. Tetapi kalau kita mau berhasil dalam sebuah usaha, mau nggak mau kita harus membayar harganya. Harus lebih rajin, harus mau kotor, harus mau berkeringat, harus mau susah. Saya pikir semua entrepreneur atau semua yang mulai merintis usaha pasti akan melakukan hal yang sama. Saya tidak pernah memikirkan bahwa saya akan membuka usaha bubur, karena mungkin itu bukan bakat saya. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh mengembangkan diri, mau mencoba berkali-kali, saya yakin bisa itu. Bahkan hal yang tidak pernah kita pikirkan itu bisa terjadi. Saya punya satu teman ya, boleh ya. Dia dulu dia pengusaha lah, atau seorang karyawan lebih tepatnya ya, sampai dia mengalami kecelakaan. Tangan kanannya itu patah, harus diamputasi. Dan dia nggak tahu harus berbuat apa, bekerja apa. Karena kondisi yang seperti itu terpaksa dia mulai melukis, mencoba melukis. Nggak taunya hasil lukisannya luar biasa. Dan sampai saat ini lukisannya itu banyak dipesan oleh orang-orang dari luar negeri. Dia nggak pernah nyangka gitu, bahwa dia punya bakat yang terpendam. Melalui situasi yang berat lah, terbuka lah itu. Jadi intinya, selama kita mau berusaha mengembangkan apa yang Tuhan beri, ya, hikmat, pikiran kita, kekuatan kita, pasti selalu ada jalan keluar.